Halo warga Indonesia, halo warga digital. Tahun 2025 ini baru berjalan beberapa bulan aja. Namun sebuah isu lama yang kita kira udah terkubur dalam-dalam, yang kita kira udah selesai, kembali menyeruak ke permukaan dan memanaskan jagat maya serta diskusi publik, teman-teman. Ya, kita bicara soal polemik keaslian ijazah Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7 yang telah lama purna tugas. Pertanyaan yang sama kembali dilontarkan dengan intensitas baru. Apakah ijazah sarjana kehutanan dari Universitas Gadjah Mada atau UGM milik Pak Jokowi ini benar-benar asli atau seperti yang kembali dituduhkan tahun ini, palsu? Mengapa isu ini kembali relevan di tahun 2025 ini? Setahun setelah beliau, Pak Jokowi ini lengser dari kursi kepresidenan. Apa pemicunya kali ini? Dan yang terpenting, adakah bukti baru yang signifikan? Atau ini hanyalah gema dari kontroversi lama yang didaur ulang untuk tujuan tertentu? Untuk tujuan primordial. Dalam video ini, kita bakal menelisik akar kemunculan yang kembali polemik ini di tahun 2025. Mengurai kembali argumen-argumen yang beredar, membandingkannya dengan fakta dan klarifikasi yang sudah ada, serta menganalisis isi konteks. Mengapa isu ini itu seolah tak pernah mati, seolah tak pernah selesai? Mari kita bongkar bersama. Kontroversi ijazah Jokowi, seperti yang kita ingat, itu mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan adanya gugatan perdata oleh Bambang Trimulyono yang akhirnya tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. UGM pun saat itu juga sudah memberikan klarifikasi tegas. Lalu mengapa di awal 2025 ini isu tersebut meledak lagi? Dalam sebuah acara talk show, misalnya salah satu talk show, Roy Suryo mengatakan bahwa setelah diperiksa menggunakan teknologi, ya semacam software begitu, ada yang tidak beres dengan ijazah Pak Jokowi ini. Keanehan itu misalnya terjadi pada stempel kampus yang tidak berada di atas foto, melainkan berada di bawahnya, jadi di bawahnya foto. Dalam arti bahwa foto tersebut ditempel di atas stempel yang sudah dibubuhkan terlebih dahulu. Padahal kan foto dulu baru kemudian distempel. Tapi itu menurut software versi Roy Suryo. Beberapa hari yang lalu, sekelompok massa dari tim pembela utama dan aktivis mendatangi kediaman Pak Jokowi untuk mengklarifikasi keaslian ijazah Jokowi dari jenjang SMA hingga universitas di UGM. Ya panjanglah ceritanya, tapi Jokowi menunjukkan beberapa ijazahnya di mana di situ ada fotonya yang dulu masih menggunakan kacamata, gitu ya, mengenakan kacamata. Saat ditanya tentang kacamata yang dipakainya di foto ijazah waktu masih di UGM, Jokowi mengaku kalau dulu matanya minus, gitu ya. Dia mengatakan kalau kacamatanya itu sudah pecah dan dulu beliau nggak punya uang gitu ya, nggak mampu untuk membeli lagi, sehingga kemudian ya, hingga saat ini mungkin beliau tidak menggunakan kacamata lagi. Persoalannya sebenarnya bukan itu. Persoalannya adalah kenapa isu ini kembali mencuat ke permukaan. Pertama, ini pasti berkaitan dengan momentum politik baru. Meskipun masih lama, meskipun tidak lagi menjabat, figur Jokowi ini masih memiliki semacam pengaruh politik dan legasi yang terus diperdebatkan. Di tahun 2025, mungkin ada evaluasi awal pemerintahan baru. Ini kemungkinan aja, atau dinamika politik lain yang membuat sebagian pihak, sebagian orang merasa perlu untuk kembali mempertanyakan kredibilitas era sebelumnya, termasuk figur sentralnya, yaitu Presiden ke-7 Joko Widodo. Serangan terhadap keabsahan pendidikan Jokowi itu bisa menjadi cara untuk delegitimasi kebijakannya atau pengaruhnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, munculnya analisis atau temuan baru yang perlu diuji. Seringkali isu lama dihidupkan kembali dengan klaim adanya bukti atau fakta baru. Di era digital tahun 2025, ini bisa berupa analisis ulang foto ijazah dengan teknologi AI yang hasilnya bisa sangat subjektif dan mudah dimanipulasi.
interpretasi baru terhadap dokumen lama misalnya. Ini juga bisa memicu kenapa isu ini lahir. Atau ya, munculnya saksi baru yang kredibilitasnya perlu dipertanyakan secara mendalam. Itu faktor yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah platform disinformasi yang makin canggih, seperti ekosistem penyebaran hoax dan disinformasi terus berkembang. Mungkin ada kampanye terkoordinasi di platform-platform baru atau dengan metode yang lebih halus. Untuk apa? Untuk menyebarkan keraguan, memanfaatkan algoritma untuk menargetkan audiens yang rentan percaya, karena kan terpapar oleh propaganda. Penting untuk kita cermati teman-teman bahwa apakah pemicu-pemicu ini membawa substansi baru yang benar-benar meruntuhkan pembuktian sebelumnya, atau sebaliknya hanya sekedar mengulang narasi lama dengan kemasan baru? Ini kan pertanyaan besarnya. Mari kita lihat kembali inti tuduhan yang kini beredar di tahun 2025 ini. Argumen-argumen yang kembali digaungkan di tahun 2025 ini pada dasarnya itu masih berkisar, masih seputaran pada poin-poin yang sama seperti sebelumnya, namun mungkin dengan penekanan atau bumbu-bumbu baru seperti konsistensi nama dan data diri. Isu penulisan nama atau data diri di dokumen-dokumen awal, misalnya ijazah SD, SMP, dan SMA, itu kan kembali diangkat dengan narasi bahwa ketidakkonsistenan ini mustahil terjadi jika semua dokumen itu asli dan merujuk pada orang yang sama. Artinya mereka mencurigai ketidakaslian dokumen ini. Klaim ini seringkali mengabaikan penjelasan tentang perubahan nama yang lazim atau kemungkinan kesalahan administratif di masa lalu. Ya jelas saja kan, pasti adalah kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Kemudian kejanggalan fisik ijazah UGM. Foto pada ijazah, jenis huruf, tata letak, tanda tangan, hingga nomor seri kembali kan dipermasalahkan. Tadi yang saya bilang stempel dan foto kembali dipermasalahkan. Mungkin di tahun 2025 ini muncul klaim analisis digital forensik yang perlu diverifikasi oleh ahli independen dan kredibel yang menyatakan adanya jejak manipulasi. Sementara ini kita hanya memperoleh dari kajian-kajian yang dilakukan oleh misalnya salah satu contohnya Pak Roy Suryo mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi yang menurut software itu ada kejanggalan, ada keanehan. Terutama seperti yang saya bilang tadi di penempatan atau posisi foto dan stempel. Intinya narasi yang dibangun kembali di tahun 2025 ini itu masih berpusat pada keraguan dan dugaan kejanggalan. Seringkali tanpa menyajikan data atau bukti baru yang konklusif gitu ya. Dan telah terverifikasi secara independen oleh otoritas yang kompeten. Sampai saat ini saya kira masih belum ada. Sekarang mari kita segarkan ingatan kita tentang fakta dan klarifikasi yang sudah ada. Di tengah badai isu yang kembali datang seperti sekarang, penting untuk kita berpijak pada fakta-fakta dan klarifikasi resmi yang sudah disampaikan sebelumnya. Karena sampai saat ini kan belum ada temuan baru. Yang hingga tahun 2025 itu masih seperti yang saya bilang, belum ada bukti kredibel baru yang mampu menyanggah data-data atau fakta-fakta sebelumnya, yaitu terutama penegasan ulang dari UGM. UGM sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah itu telah secara resmi dan berulang kali, terutama pada puncak isu 2022, menyatakan keaslian ijazah sarjana kehutanan atas nama Insinyur Joko Widodo. Mereka mengkonfirmasi nomor mahasiswa, tahun masuk, tahun lulus, dan menyatakan bahwa semua data terdokumentasi dengan baik dalam arsip universitas. Kredibilitas UGM sebagai salah satu universitas terbaik bangsa itu kan menjadi taruhannya. Tidak mungkin berbohong. Nah, hingga 2025, UGM tidak pernah menarik kembali pernyataan ini. Pernyataan yang saya sampaikan barusan. UGM juga telah menjelaskan bahwa format ijazah pada tahun atau pada era tersebut memang memiliki karakteristik tersendiri dan bisa bervariasi. Nah, perbedaan minor dengan ijazah dari tahun atau fakultas lain maka menjadi wajar dan tidak secara otomatis menandakan kepalsuan. Klaim analisis digital pada salinan yang beredar di internet, di media sosial itu kan sangat lemah dibandingkan dengan verifikasi-verifikasi fisik pada dokumen asli yang disimpan oleh UGM. Ditambah lagi banyak teman seangkatan
Pak Jokowi dan beberapa dosen Pak Jokowi juga di Fakultas Kehutanan UGM yang telah memberikan kesaksian publik, ya, membenarkan bahwa Jokowi ini ya memang benar-benar berkuliah dan lulus dari UGM, jadi ijazahnya dipastikan nggak palsu. Nah, kesaksian-kesaksian ini konsisten dan menambah lapisan validasi. Gugatan perdata tahun 2022 dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan. Meskipun putusan ini bersifat prosedural, artinya ya pengadilan tidak sampai mengadili substansi materi, palsu atau asli gitu. Namun fakta bahwa gugatan tersebut gagal secara hukum tetap relevan. Tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan kalau ijazah Jokowi ini palsu. Jadi berdasarkan pembuktian dari lembaga paling otoritatif yaitu UGM dan fakta-fakta pendukung lainnya teman-teman sekalian, kesimpulan mengenai keaslian ijazah S1 Jokowi itu tetap sama seperti sebelum-sebelumnya. Kebangkitan isu di tahun 2025 ini tampaknya tidak didasari oleh temuan baru yang signifikan dan kredibel. Pertanyaan besarnya, mengapa isu yang secara faktual sudah terang benderang ini bisa terus dihidupkan kembali dan bahkan dipercaya oleh sebagian kalangan di tahun 2025 ini? Padahal tahun ini kecanggihan teknologi udah semakin luar biasa. Yang pertama, ini adalah bentuk polarisasi politik yang berkelanjutan. Perpecahan politik yang tajam selama masa-masa kepemimpinan Jokowi mungkin tidak serta-merta hilang setelah beliau lengser dari kursi kepresidenan. Kelompok-kelompok yang berseberangan dengan beliau mungkin terus mencari celah untuk menyerang legasi atau pengaruhnya. Dan isu ijazah ini menjadi senjata narasi yang mudah didaur ulang, dimunculkan kembali ke publik. Selain daripada itu, ini adalah efek dari echo chamber dan algoritma media sosial. Orang itu cenderung mengkonsumsi informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka. Jadi informasi mereka konsumsi untuk memvalidasi keyakinan mereka. Algoritma media sosial di tahun 2025 ini mungkin semakin efektif dalam menciptakan gelembung informasi. Echo chamber, di mana narasi ijazah palsu itu terus diproduksi dan diperkuat tanpa paparan terhadap bantahan atau fakta pembanding, fakta komparasi. Apalagi jika kepercayaan kepada otoritas juga mulai menurun. Nah, jika ada sentimen ketidakpercayaan yang meluas terhadap pemerintah misalnya atau institusi termasuk institusi pendidikan dan media arus utama, maka klarifikasi resmi dari UGM atau pemberitaan media yang verifikatif itu bisa jadi diabaikan atau bahkan dianggap sebagai bagian dari konspirasi. Ya, ini sudah menuju pada matinya kebakaran, matinya fakta dan data. Oleh sebab itu diperlukan literasi digital dan daya kritis dari kita semua, teman-teman. Kemampuan masyarakat untuk memilah informasi, mengidentifikasi hoax, dan memahami beban pembuktian bahwa penuduhlah yang harus membuktikan, bukan sebaliknya, itu masih menjadi semacam tantangan yang harus segera diselesaikan. Isu sensasional lebih mudah menarik perhatian daripada penjelasan faktual yang mungkin dianggap membosankan. Jadi sekali lagi saya bilang orang-orang lebih mencari validasi daripada mencari kebenaran. Kembalinya isu ijazah palsu Jokowi di tahun 2025 ini menjadi pengingat keras tentang bagaimana disinformasi dapat terus hidup dan dieksploitasi dalam lanskap sosial politik kita. Bahkan ketika fakta-fakta kunci sebenarnya sudah ada, sudah tersedia secara terang benderang, tetapi kan masyarakat tidak mau percaya itu karena tadi ada paparan propaganda sehingga mereka ya tadi masyarakat kita sudah menuju pada matinya kebakaran dalam tanda kutip. Jadi mari kita tarik kesimpulan dari penelusuran kita hari ini. Meskipun polemik ijazah Joko Widodo ini kembali menghangat di tahun 2025 ini, kembali mencuat ke publik, tidak ada bukti baru yang kredibel dan terverifikasi yang muncul untuk mengubah kesimpulan sebelumnya. Berdasarkan klarifikasi tegas dan konsistensi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, didukung oleh data dan fakta internal, kesaksian alumni, dan tidak adanya putusan hukum yang menyatakan sebaliknya bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, ijazah sarjana kehutanan UGM milik Pak Jokowi ini adalah asli dan sah. Kebangkitan isu ini lebih
terlihat sebagai fenomena politik dan sosial, didorong oleh polarisasi, disinformasi, dan mungkin juga upaya untuk mempengaruhi persepsi publik terhadap legasi Jokowi atau dinamika politik saat ini. Terima kasih sudah menyimak konten ini. Semoga kita semua bisa menjadi konsumen informasi yang lebih bijak, yang lebih kritis, dan tidak mudah terombang-ambing oleh isu-isu yang terus didaur ulang tanpa dasar faktual yang kuat. Didaur ulang untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Bagaimana pendapat kalian tentang fenomena ini, teman-teman? Tulis di kolom komentar dengan santun ya tentu saja, dan argumen yang membangun. Kita nanti diskusi di sana. Jangan lupa like, share jika video ini bermanfaat, dan subscribe channel Lativisme untuk konten analisis-analisis lainnya seputar politik dan secara umum Indonesia. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.